Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, perkenalkan saya Zahra Aulia Salsabila dengan NPM 2413052056. Mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling. Pada sesi konseling kali ini, saya akan menampilkan praktik konseling individual dengan menggunakan pendekatan client center therapy dari Carl Rogers. Fokus utama dalam sesi ini adalah menciptakan hubungan terapeutik yang didasari oleh empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian konselor. Kasus yang akan diangkat adalah mengenai tekanan akademik dan krisis ekspektasi diri yang dialami oleh seorang mahasiswi bernama Revi. Ia merasa kehilangan motivasi dan mengalami kecemasan yang mendalam akibat standar tinggi yang ia tetapkan bagi dirinya sendiri di semester 4 ini. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 45 hingga 50 menit ini, teman-teman akan melihat penerapan teknik-teknik mikrokonseling secara mengalir, mulai dari tahap raport, eksplorasi masalah, hingga tahap penutup. Yang semuanya dilakukan dengan memposisikan konseli sebagai pusat dari proses perubahan. Selamat menyaksikan. Halo Revi, selamat datang. Silakan duduk. Iya, makasih Zara. Iya, Alhamdulillah. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah ya. Oh iya, tadi kesini sama siapa? Kebetulan aku sendiri sih dalam kesini tadi. Oh, sendiri ya. Gimana tadi di perjalanan? Aman nggak? Aman sih, cuma macet sedikit. Mungkin efek abis lebaran makanya jadi macet kayak gitu. Oh iya, macet ya. Ada anak sekolah, Iya, terus anak kuliah pada mau berangkat, apalagi yang pada kerja gitu ya. betul. Oke. Kira-kira berapa jam tadi perjalanan dari rumah ke sini? Kurang lebih 30 menitan sih, cuma mungkin itu gara-gara macet. Soalnya biasanya aku kesini 20 menitan aja gitu. Oh gitu ya. Oke. Tadi di rumah udah sarapan belum? Alhamdulillah, aku udah makan. Alhamdulillah ya aman. Iya. Seneng banget akhirnya kita bisa ketemu di sini sesuai jadwal yang kita buat kemarin gitu. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling ini, gimana nih posisi duduk kamu? Apa udah nyaman? Kalau belum nyaman boleh cari posisi yang nyaman dulu. Sebentar ya. Kayaknya udah deh. Oke, udah ya. Oke, udah nyaman ya. Ini aku ada air putih, boleh silakan diminum ya Revi. Jangan sungkan. Oh ya, kalau nanti saat sesi konseling mau minum juga nggak apa-apa. Makasih ya. Oke Revi, nah jadikan sebelum kita mulai aku mau menegaskan nih ya. Jadikan sesi konseling kali ini kan kamu kemarin udah menghubungi aku buat ngadain sesi konseling pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, aku mau menegaskan, mau ngasih tahu juga kalau misal sesi konseling kali ini itu apapun yang kamu ceritakan, apapun masalah curhat, apapun yang kamu bicarakan ke aku tentang masalah kamu itu nantinya akan aman dan nggak akan bocor kemana-mana karena kita punya asas kerahasiaan ya. Apapun yang kamu ceritain ke aku itu nggak akan disebarluaskan. Oh iya, dan nanti ketika kalau misal saat ngobrol-ngobrol kamu ngerasa kurang nyaman, nggak enak, mau dilanjutin gitu, kayak udah nggak kuat apa yang kamu omongin, itu nggak apa-apa nggak dilanjutin karena di sini kan juga punya asas kesukarelaan, jadi tanpa paksaan sama sekali gitu. Oh ya, nah di sini kan sesi konseling kita itu ada waktunya. Mungkin nanti kita pada sesi konseling kali ini
membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 45 sampai 50 menit. Bagaimana menurut kamu? Apakah sepakat? Ya aku sepakat, karena aku siap itu aku tuh butuh orang gitu buat ngungkapin apa yang aku rasain, jadi aku sepakat deh. Oke, kalau kamu sepakat nih, oh ya, aku mau nanya nih, kan kita udah saling calling ya kemarin itu, kamu menghubungi aku, kamu mau buat sesi konseling kali ini, terus mau cerita-cerita gitu. Nah, kebetulan aku mau nanya, kamu konseling hari ini tuh keinginan diri kamu atau memang paksaan dari orang lain? Dari diri aku sendiri sih. Oke, dari keinginan sendiri-sendiri ya. Baik. Dari yang sempat kamu sampaikan sedikit lewat pesan kemarin, ada hal nih yang cukup mengganggu pikiranmu belakang ini. Nah, kira-kira boleh diceritakan pelan-pelan nggak nih apa yang sebenarnya yang sedang kamu alami gitu. Jujur ya, aku tuh selama itu lagi merasa capek banget gitu. Bukan capek fisik aja gitu, capek itu entah dari capek batin, capek yang dari dalam gitu. Karena kayak semester 4 ini itu tuh kayak banyak banget tugasnya. Oke lah, tugas itu dikerjainnya sambil tulis tangan kan, tapi kan kita juga mikir ya, jadi entah itu pakai mental juga itu kayak buat bayaran buat kita ngerjain tugas-tugas yang untuk itu. Nah juga kayak selain itu aku tuh juga tuh takut dari mana aku nih bisa nggak ya mempertahankan IPK aku yang sebelumnya gitu. Oke, jadi kamu itu ada rasa cemas nih yang cukup besar ya. Jadi kamu ngerasa tertekan dengan nilai akademik kamu, ngerasa tertekan karena ada standar tinggi yang harus kamu pertahankan, dan mungkin kamu sempat mikir, bisa nggak sih aku tuh mempertahankan IPK ku yang kemarin seperti kemarin gitu. Iya, sama ini orang tua aku tuh taunya aku tuh anak yang berprestasi, aku tuh anak yang tekun, yang suka sama jurusan aku, yang suka sama materi-materi dari mata kuliah aku gitu. Tapi itu kan, jadi itu tuh buat tuntutan sendiri buat aku, kayak kalau misalnya aku ngasih tahu ke mereka gimana ya kalau ternyata tuh di situ aku tuh kewalahan, aku tuh capek, aku tuh agak kesulitan menerima semua materi-materinya itu gitu, aku bingung gitu kan. Apalagi papa aku tuh orangnya dia nggak menuntut, tapi dia tuh kayak akan pasti ya, orang tua mana ya yang nggak sedih gitu kalau misalnya anaknya tuh ternyata tuh lagi berantakan, anaknya tuh nggak bisa sesuai sama apa yang diharapkan gitu kan. Jadi kalau misalnya aku tuh ngeliat muka bapak aku tuh kayak aku takut sendiri gitu, kadang takut banget aku ngacauin gitu loh. Oke, jadi aku bisa menangkap nih betapa berat beban yang emang kamu rasakan sekarang gitu, Raffi. Nah, rasanya tuh seperti kayak apa ya, sangat melelahkan gitu kalau harus menjaga citra bisa diandalkan itu gitu. Nah, di sisi lain di sini batin kamu itu tuh skip ya. Di saat batin kamu tuh sebenarnya sedang teriak nih butuh istirahat gitu kan. Jadi gitu kamu di sini ngerasa capek dan mungkin ngerasa tertekan gitu. Aku paham banget Rep, yang kamu rasain ini seperti apa. Oh ya, tadi kamu sempat bilang takut lihat muka papa kecewa. Nah, bisa ceritain nggak nih? Bisa ceritain lebih lanjut mungkin, emang gimana sih kalau reaksi di rumah kalau soal akademik kamu itu? Kayaknya sebenarnya papa tuh nggak pernah yang langsung marah kasar, marah banget gitu ke aku. Cuman kayak papa tuh kadang ada ngebandingin aku sama anak dari temen-temennya gitu kan, yang buat aku tuh ditambah kayak aku tuh butuh lebih gitu biar nggak bisa dibandingin lagi gitu. Akhirnya akunya juga yang menuntut diri aku sendiri kalau aku tuh bisa, aku bisa loh buat papa bangga kayak gitu kan.
Nah itu yang buat aku jadi makin capek gitu, karena aku sendiri yang nuntut diri aku buat dapetin nilai itu. Oke, di sini aku ngerti banget rasanya ya, berjuang sendirian buat menuhin, bisa dibilang buat menuhin standar orang lain, dan itu tentunya capek banget ya Revi, dan bikin kesepian banget ya Revi. Iya, aku merasa kayak nggak bisa jadi manusia biasa yang bisa ngerasain capek, lelahnya gitu. Kayak aku nggak boleh gagal sekali aja. Maaf ya Zara, aku jadi sedih. Kayak aku cuma kayak merasa aku tuh lagi lari di treadmill yang kenceng banget, terus kayak nggak ada berhentinya. Iya, nggak apa-apa Revi. Nah, keluarin apa yang emang jadi unek-unek kamu selama ini gitu, nggak apa-apa. Nah, di sini sepertinya makna akademik buat kamu tuh bukan cuma soal ilmu ya, tapi soal pengakuan kalau kamu itu anak yang bisa diandelin, kamu tuh anak yang bisa dibanggakan gitu. Iya. Bener banget, karena aku ngerasa aku tuh takut kalau aku gak pinter, aku tuh bukan siapa-siapa gitu. Oke, jadi intinya Revi, kamu tuh ngerasa harga diri kamu tuh nempel banget sama nilai akademik ya, dan itu yang bikin kamu tuh ngerasa cemas, kamu ngerasa takut, dan kamu ngerasa kalau aku tuh harus yang selalu perfect gitu, supaya orang lain tuh, supaya kamu bisa memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Dan itu yang bikin kamu tuh cemas dan tentunya capek sendiri, dan yang pastinya performa kamu tuh jadi ngedrop gitu. Iya Zara, makanya aku tuh pengen banget biar bisa tetap tenang meskipun tugas lagi numpuk dan nilai aku lagi berantakan. Aku tuh pengen bisa tidur di malam hari dengan tenang gitu tanpa overthinking soal itu semua. Oke Raffi, nih jadi kalau misal nih ya, kalau kita bayangin nih beberapa minggu ke depan, kondisi apa sih yang paling Raffi harapkan itu terjadi pada diri Raffi sendiri? Kalau aku tuh pengen bertekad lagi kalau misal nilaiku jelek dan aku bisa menghargai diriku sendiri, dan walaupun nilai akademiku jelek atau menurun terus, aku juga mau gak ada rasa khawatir gitu saat aku pengen ngerjainnya gitu sih. Oke, berarti kita bakal ajak kamu nih coba bareng-bareng, bantu kamu buat pelan-pelan nerima kalau diri kamu itu tuh berharga, diri kamu tuh berharga tanpa alasan gitu, dan diri kamu berharga bukan cuma karena nilai ataupun prestasi yang lain gitu, tapi karena kamu seutuhnya gitu. Kamu berharga karena inilah diri kamu sendiri gitu. Gimana? Kamu setuju? Setuju, karena aku juga pengen banget bisa ngerasain kayak gitu. Oke, jadi gini nih, kalau Revi lihat temen kamu, lihat temen deket kamu itu gagal sekali ataupun gagal karena kesalahan kecil, karena nilai akademiknya atau karena prestasinya menurun gitu. Nah, apakah kamu bakal langsung nih menilai kalau dirinya itu tuh nggak berharga sama sekali, ataupun kamu bakal langsung ngejek dia, atau kamu bakal ngejelekin dia, dan bahkan kamu benci dia gitu, nganggep kalau dia itu nggak berharga sama sekali gitu? Enggak dong, kayak aku pasti bakal tetap bangga sama dia, aku bakal tetap dukung dia, aku bakal tetap sayang sama dia, karena walaupun nilainya jelek, aku nggak akan beda-bedain dia sama teman-teman aku
yang lain juga. Aku bakal tetap menghargai perjuangan dia sih. Oke, nah lalu kenapa nih kamu nggak bisa nerapin itu ke diri kamu sendiri gitu? Justru kenapa kamu malah lebih keras ke diri kamu sendiri? Mungkin karena aku udah terlanjur dituntut untuk sempurna sih, jadi aku lupa gimana caranya aku bisa baik dan bangga sama diri sendiri. Oke, nah kesadaran kamu barusan nih Red, itu kesadaran yang mahal banget gitu. Karena menyadari nih kalau kamu itu lupa caranya untuk baik sama diri sendiri, itu adalah awal yang sangat baik buat mulai kamu itu bisa berubah. Oke, aku tuh mau nyoba pelan-pelan, mungkin dari nggak nyalahin diri aku sendiri kalau itu cuma bisa ngerjain tugas aja gitu. Oke, nah aku dukung banget nih niat itu. Jadi kamu mengakui nih batasan diri itu bukan berarti kamu itu tandanya lemah kok. Tapi justru itu tuh tanda nih kalau kamu itu udah mulai kenal sama diri sendiri gitu. Oh gitu ya. Iya Revi, jadi kamu tuh harus bisa nih pelan-pelan buat nggak selalu nyalahin diri kamu terus, nggak selalu nyalahin batin kamu, karena cuman hanya karena nilai yang tentunya nggak memenuhi ekspektasi gitu. Jadi ya itu tadi, kamu jangan keras sama diri kamu sendiri, jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri cuman gara-gara ekspektasi gitu. Oke Revi, kita kan udah ngobrol nih dari tadi, dari mulai kamu yang nyalahin diri kamu sendiri, kamu yang mungkin terlalu keras sama diri sendiri, sampai kamu tadi udah memutuskan untuk mulai baik dengan diri sendiri gitu, dan kamu sudah mulai menyadari akan hal itu gitu. Nah, gimana perasaan kamu selama kita ngobrol tadi? Apa perasaan kamu kemudiannya? Jauh lebih tenang sih Kak, karena ini udah beda banget sama aku yang tadi bosan sampai itu kayak rasa stres banget, kayak semua tertumpuk gitu. Tapi sekarang udah agak enakan, kayak tapi emang perlu diobrolin kayak gini. Alhamdulillah sekarang udah mulai lega. Dari aku ikut seneng dengarnya dan liatnya tadi kamu dari awal pas datang kamu kayak walaupun ketawa tapi murung. Aku tahu banget kamu pasti lagi sedih gitu kan, pasti masih ada unek-unek yang belum dijelaskan, dan sampai sekarang selama ngobrol ini kamu terlihat sudah mulai kembali tersenyum gitu. Ya, aku ini kan juga berkat kamu ya, kalau misalnya aku jadi ngerasa lega itu karena aku bisa ngobrolin ke kamu gitu, kok jadi plong gitu. Iya Revi, jadi yang terpenting kamu harus selalu ingat kalau diri kamu itu sangat berharga dari apapun. Iya, banyak kok. Oh ya Revi, ini kan waktu kita udah tinggal 6 menit lagi. Jadi di sini aku mau ngingetin sekali lagi, pokoknya apapun nilai kamu ataupun apapun prestasi atau IPK kamu itu nggak sesuai dengan harapan orang lain atau ekspektasi orang lain, itu kamu harus ingat dirimu tetap berharga daripada apapun. Dan mungkin di sini tadi kamu awal ngobrol kamu ngerasa kalau misal kamu tuh nggak berharga atau apa. Nah sekarang setelah ngobrol ini kamu harus ingat. Jadi ingat ya, kamu jangan sampai berpikir kalau kamu tuh nggak berharga, dan jangan sampai kamu berpikir kalau ya nggak berharga gitu. Ingat orang lain itu nggak akan dengan mudahnya menilai kamu itu dengan segampang itu. Jadi ya ingat, seperti kamu menilai seseorang, seperti kamu menilai temanmu tadi gitu. Kamu tidak langsung menilai kalau temanmu itu nggak berharga cuman hanya karena
kesalahan kecil ataupun kegagalan yang tentunya tidak terus-menerus itu gitu, dan justru kamu masih akan tetap sayang, masih akan tetap bangga, dan tentunya kamu akan terus mensupport dia selama ya dia masih berjuang gitu. Jadi kamu nggak berpikiran kalau dia ini nggak berharga dan selalu salah gitu. Aku bakal ingat selalu kok apa yang kita ngomong tadi. Sip, itu bagus banget, Revi. Aku boleh minum dulu? Oh boleh silakan kalau mau diminum. Iya, nggak apa-apa Revi. Alhamdulillah. Udah Zara. Oke, alhamdulillah. Kalau mau nambah juga boleh. Ya udah cukup. Cukup banget kok. Rasanya udah lega banget bisa ngobrol sama kamu tadi. Iya Revi, alhamdulillah kalau kamu udah ngerasa lega, kalau kamu udah ngerasa plong dari awal sampai akhir ini, aku jadi ikut senang dengernya gitu. Iya, makasih ya. Oh iya, waktu kita ini udah mau habis, jadi di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak sama kamu ya Revi, karena kamu udah berani cerita ke aku, udah berani nungkapin mungkin permasalahan yang kamu hadapi ke aku, dan kamu udah berani mengungkapkan semuanya, dan sampai akhirnya kamu bisa menemukan solusi yang tepat buat apa yang sedang kamu hadapi saat ini gitu. Jadi intinya dari aku di sini, jangan pernah berpikir kalau kamu itu nggak berharga sama sekali. Justru kamu harus menilai kalau dirimu itu berharga. Kamu sudah tumbuh setiap saat, kamu sudah mulai harus menghargai diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kamu terus-terusan keras terhadap dirimu sendiri gitu. Dan mungkin aku mau ngucapin, pokoknya di sini kamu udah hebat banget, udah berani, dan itu oke banget sampai kamu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi ini. Iya, aku juga makasih banget ya kamu, karena kamu udah dekat kamu, aku jadi bisa ngeluarin semuanya ini karena berkat kamu. Terus aku nggak bisa ngebayangin kalau misalnya aku tuh nggak curhat ke kamu, kayaknya aku bakal lebih parah dari sekarang gitu. Jadi makasih banyak ya kamu udah mau dengerin semua cerita aku. Alhamdulillah ya Revi, aku juga ngucapin sama-sama ke kamu. Aku seneng banget dengernya, aku seneng banget bisa dengerin cerita kamu, keluh kesah kamu, dan mungkin sampai kamu nemuin solusi. Itu aku seneng banget dengernya. Dan semisal untuk minggu besok nih, kalau kamu ngerasa berat atau ngerasa capek sama mungkin kamu ada masalah gitu, kamu butuh tempat cerita, pintu ruanganku ini selalu terbuka untuk kamu kapanpun, dan pokoknya kamu nggak apa-apa banget, kapanpun bisa kabari aku. Iya, terima kasih banyak ya sebelumnya, karena ini waktunya udah mau habis juga kan. Jadi aku tuh kan ada janji, jadi aku mau geser nih. Jadi gimana ya, ini jam berapa siang? Oh gitu, ya udah Revi, kalau gitu sampai jumpa lagi ya minggu depan mungkin kalau kamu mau gitu, nggak apa-apa. Ini Zara, aku pamit duluan ya. Iya Revi, hati-hati di jalan ya. See you. See you too. Demikianlah proses konseling individual dengan pendekatan client center terapi yang telah kita saksikan bersama. Sesi ini memperlihatkan bagaimana ruang aman dan penerimaan tanpa syarat dari konselor membantu konseli untuk mulai berdamai dengan tekanan akademiknya. Melalui teknik-teknik mikro seperti reflection of feeling, primary empathy, dan penggunaan silence yang tepat, konseli berhasil mengidentifikasi bahwa harga dirinya selama ini terlalu terpaku pada nilai akademik semata. Dalam pandangan Carl Rogers, ketika konseli merasa dipahami sepenuhnya, ia akan mulai melepaskan pertahanan dirinya dan bergerak menuju pertumbuhan yang lebih sehat.
Meskipun masalah akademik ini tidak selesai dalam satu sesi saja, namun konseli telah menemukan kembali otonomi dirinya untuk menentukan langkah kecil, yaitu mulai memberikan izin bagi dirinya sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Saya, Zahra Aulia Salsabila, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Widyastuti selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling atas bimbingannya. Semoga praktik ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua dalam memahami dunia batin konseling. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam teknis video maupun penerapan teknik konseling ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.